Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita semua. warahmatullah. Selamat datang di podcast Nusantara, ruang di mana kita membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat. Ruang di mana membahas topik yang bermanfaat, topik menarik, sebuah topik yang sangat penting dan sering sekali menimbulkan pertanyaan di masyarakat, yaitu pentingnya wakaf dan tata cara mengurus tanah wakaf yang benar. Untuk membahas tuntas topik ini, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, Bapak Ahmad Zainul Yazid Iya, sebagai Ketua MWCNU Wonorejo. Selamat datang, Bapak Zainul. oke, selamat datang. Langsung saja, yang kedua yakni Bapak Ali. Oke, Pak Muhammad Selamat Ali. datang, Bapak. Oke, ya. Langsung ke sesi 1, dasar hukum dan konsep tanah wakaf. Langsung ke pertanyaan Bapak Zainul mungkin. Ya, Dasar dan hukum tanah wakaf dan konsepnya tanah wakaf ini bagaimana, Bapak? ya, dasar dan hukum tanah wakaf sebetulnya sudah jelas, baik itu nas Al-Quran atau hadis, bahkan merujuk kepada peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Kita sering mendengar kata wakaf, tetapi mungkin banyak dari pendengar kita yang belum sepenuhnya memahami definisi secara syariat dan hukum. Bisakah Bapak menjelaskan apa sebenarnya wakaf itu dan apa dasar hukumnya di Indonesia? Ya, terima kasih. Sebetulnya ini yang banyak di masyarakat, khususnya ahli waris daripada wakif, itu banyak yang salah paham terkait dengan tanah wakaf. Sebetulnya pada dasarnya menurut bahasa wakaf itu adalah ihtisab, jadi mencegah dari kepemilikan. Kemudian ada yang mengatakan al-man'uh, sama halnya dengan polisi melarang seseorang untuk masuk. Ketika masuk kan tidak boleh, walaupun asalnya itu tanahnya sendiri. Nah, secara syarak wakaf itu zawalul milki, anil malik. Jadi sudah hilang kepemilikan, jadi sudah terputus kepemilikannya dari orang yang mewakafkan. Dalam istilah fikihnya dari wakif sampai ke anak turunannya. Nah, terkadang ini salah paham. Ketika tanah itu diwakafkan, maka masih cawe-cawe mengakui kepada tanah yang diwakafkan itu. Saya ahli warisnya, harus saya yang jadi nadir. Oleh karenanya ada tatanan-tatanan baik itu secara syar'i maupun secara undang-undang kepemerintahan. Di dalam hal ini di Pengadilan Agama atau Kementerian Agama, terkait dengan siapa yang menjadi nadir, siapa yang menjadi takmirnya kalau istilah di Indonesia itu. Nah, cuman rata-rata sekarang ini tanah-tanah wakaf yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan, untuk syartul wakif awal itu sudah rata-rata sudah tidak ada. Memang ada 3 opsi terkait dengan tanah wakaf. Yang pertama, wakif mewakafkan sebidang tanah, kemudian menyaratkan yang menjadi nadir harus saya atau harus keluarga saya atau si fulan. Kemudian yang kedua, ada wakif tidak menentukan. Nah, itu harus kesepakatan dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga nanti sulahaul muslimin, orang-orang yang soleh, tokoh masyarakat lah kalau istilah sekarang. Nah, oleh karenanya penting di dalam wakaf, apalagi di era-era kepemerintahan yang sekarang, untuk legal formal di dalam tanah wakaf biar tidak ada sengketa dan tidak ada pengakuan dari ahli waris. Memang betul pemerintah itu tidak punya hak untuk membentuk nadir atau qoyim
kalau istilah syaratnya itu, cuman memutuskan juga boleh seperti pengadilan agama. Makanya nanti penyuluh yang lebih banyak menyampaikan terkait dengan hal itu. Menarik sekali, jadi wakaf itu bukan hanya sebatas menyerahkan harta, tapi ada tujuan dan pengelolaannya. Lalu mengapa pengurus tanah wakaf ini harus dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur? Apa risiko jika tidak, Bapak? Ya, memang di dalam wakaf itu ada wakaf itu wakaf perkara yang diam, ada yang wakaf itu bergulir, bergerak, ya, seperti wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf yayasan, yang bergulir. Jadi dapat menghimpun dana kemudian bergulir, ini yang biasanya menjadi problem kepada ahli waris. Ya bukan hanya itu, kadang-kadang yang diam saja, ada sebidang masjid sudah diwakafkan, cuma tidak ada legal formalnya, tidak ada sertifikat, atau dalam paling rendah itu tidak ada AIW kalau istilah sekarang, ya, akta ikrar wakaf. Itu ketika tanah itu kena proyek atau perusahaan, katakan ada tol lewat di masjid, itu kadang-kadang itu terjadi sengketa. Makanya perlunya adanya sertifikasi tanah wakaf, biar memang murni tidak ada ikatan kepemilikan bagi wakif atau ahli warisnya. Yeah. Banyak sekali Bapak sekarang yang terjadi, bahkan di kampung saya pun sekarang contoh seperti tanah kuburan sama masjid itu juga tidak ada legalitas, mungkin ya dari zaman dahulu kala tidak begitu formal-formal banget lah untuk tanah wakaf. Mungkin yang dari sekarang bisa diluruskan kembali ya Bapak dari penegak hukum. Ya, alhamdulillah kami di MWC ada instruksi dari PBNU melalui PJ LWPNU, lembaga wakaf dan pertanahan itu mengadakan sertifikasi wakaf gratis, baik itu masjid, madrasah, musola, kemudian tanah makam atau yang lain-lain yang afiliasinya kepada Nahdlatul Ulama. Bahkan instruksi dari PCLWP, baik itu yang afiliasi dengan NU atau yang tidak, itu disuruh ajukan semua. Kalau bisa semua dilegal formalkan, biar ke depan tidak ada sengketa. Dan biar tertata rapi. Dan alhamdulillah kami di MWC itu sudah membentuk lembaga wakaf dan pertanahan di tingkat MWC, kerjasama dengan lembaga pendidikan ma'arif, kerjasama dengan lembaga takmir masjid, itu sudah lengkap. Bahkan kita sudah komunikasi dengan Forkopimka untuk menginstruksikan kepada kepala desa agar pengurusan letter C dan lain sebagainya, pernyataan apa yang dibutuhkan sebagai syarat untuk legal formal sertifikasi ini bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Kalau untuk pembentukannya sendiri mulai dari sebelumnya apa baru saja dibentuk Bapak dari MWCNU? MWCNU sebetulnya sebelum kita mengadakan pergantian pengurus, sebelum konferensi kita sudah membentuk LWP. Bahkan sudah jalan dan sudah turun ada beberapa. Nanti biar Ustadz Ali yang tahu itu ada berapa yang sudah turun untuk tahap pertama. Kemudian kita galakkan lagi di periode ini. Supaya apa? Tujuannya yaitu tadi, supaya nanti masyarakat tidak ada sengketa. Karena ketika ada problem-problem terkait dengan wakaf juga, kita juga yang akan payah kalau tidak diluruskan. Juga semuanya berdosa, karena itu merupakan fardu kifayah untuk membetulkan terkait dengan urusan-urusan wakaf. Mungkin dari terbentuknya lembaga-lembaga seperti tadi di MWCNU Wonorejo sangat-sangat membantu untuk masyarakat, khususnya Kecamatan Wonorejo Bapak.
Insya Allah, cuman tinggal melihat kesadaran masyarakat dan nanti kita sering banyak sosialisasi dan alhamdulillah kita sudah beberapa kali sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing ranting, melalui istighosah, MWJNU, melalui Fida Kubro di Muslimat, kita sosialisasikan. Dan ini nanti kita agendakan untuk turba, ke ranting-ranting, mempertajam dan memperkuat kepada masyarakat, kepada takmir-takmir atau kepada nadir di lembaga, baik itu musola, masjid, madrasah ataupun makam. Nah, banyak yang tidak paham itu terkait dengan wakaf. Memang wakaf itu agak jeli juga ini ya, agak sulit. Jadi wakaf itu ada wakaf itu tanahnya diwakafkan sampai ke bangunannya. Ada tanah tidak diwakafkan tapi bangunannya wakaf. Itu uniknya di dalam Islam di situ ya. Mungkin kita akan lebih digalakkan lagi. Kita sudah matur ke jajaran syuriah untuk turba dan beliau mengamini. Cuman nanti setelah kegiatan-kegiatan Muharram ini kita akan schedule dan agendakan untuk turba ke ranting-ranting bersama dengan LWP, LTM dan lembaga pendidikan Ma'arif dan semua lembaga yang terkait dengan urusan wakaf ini. Baik Pak Zainul, semoga program tersebut bisa terrealisasi dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke Pak Ali. Baik Pak Ali, jika ada seorang ingin mewakafkan tanahnya, langkah awal apa yang harus ia lakukan dan apa saja syarat sah wakaf tanah itu? Ya, terkait dengan perwakafan, mohon maaf di sini masyarakat masih banyak yang belum paham. Terbukti dari kita ketika pertama kali dulu menyampaikan hal perwakafan, kita sosialisasi dari penyuluh KUA, bersosialisasi terus menerus melakukan sosialisasi ini. Kemarin di Jemaah Muslimat di Pak Kubro, kemudian di Muslimat BKK, juga di Jemaah Tahlil, kemudian di Jemaah Jumat Masjid. Kita keliling selaku ketua LTM dan penyuluh, semuanya melakukan sosialisasi karena banyak yang belum paham dan mengerti betul realisasi daripada perwakafan ini. Langkah pertama, diketahui wakaf itu ada yang bergerak, ada wakaf yang tanah tidak bergerak ya, ada maksudnya harta yang tidak bergerak seperti tanah, orang berwakaf tanah ya. Ada juga yang wakaf produktif, nanti kita bahas di belakang. Sementara ini dulu yang wakaf tanah ya. Nah, persyaratannya wakif, ada wakif pertama kali. Apa wakif itu? Orang yang memanfaatkan tanah itu harus cakap hukum, maksudnya sudah dewasa, tidak dalam keadaan edan gila seperti itu ya. Dan harta yang diwakafkan itu juga harus sah kepemilikannya, jelas, tidak dalam sengketa, dan punya nilai, punya harga tersendiri ya. Itu dalam mauqufnya ya. Kemudian juga kalau bisa disaksikan oleh dua orang saksi yang laki-laki, lebih hebat lagi ya, sempurna kalau begitu. Dan yang terakhir nadir. Nadir itu orang yang selalu mengurus wakaf dan memberi pembinaan, memberikan pengawasan, melakukan kebijakan di dalam tatanan nadir di dalam perwakafan itu, seperti itu. Okay. Jadi peran nazir di sini sangat krusial ya. Terus bagaimana sih proses pemilihan nazir itu, dan apakah ada pertanyaan khusus untuk menjadi seorang nazir? Gini Mas ya, nadir, terkait dengan nadir itu ada nadir perorangan ya, ada nadir organisasi. Nadir perorangan sebenarnya dipercaya di awal wakaf. Hal wakaf itu orang misalnya punya tanah
saya wakafkan tanah, sebidang tanah ini luasnya 100 meter persegi untuk musola Nurul Hikmah misalnya. Saya wakafkan untuk kemaslahatan musola Nurul Hikmah dan nadirnya jenengan Mas. Nah, maka jenengan itu sudah sah menjadi nadir. Harus disebut seperti itu sebenarnya di syariat. Nggih, Ustaz. Seperti itu kan, nggih. Nah, dalam rangka nadir. Kalau memang tidak ada yang menjadi nadir, orang seperti misalnya saya mewakafkan tanah 100 meter persegi untuk musola Nurul Hikmah, tidak menyebutkan nadirnya. Nah, kan kosong nadir itu. Maka sulhul bilad atau tokoh masyarakat wajib itu membuat nadir. Kenapa? Karena orang yang berwakaf sudah lepas dari kepemilikannya, maka beralih kepada nadir. Dan nadir itu selalu harus mengurus juga kewajiban mengurus administrasinya. Dalam administrasi itu nanti menjadi legal ya, menjadi legal di hukum pemerintahan, juga tadi sah di dalam hukum syariatnya. Untuk menjadi sebuah keputusan. Seperti itu. Lalu apa tugas nadir? Ya mendaftarkan tanah yang diwakafkan oleh si A tadi misalnya, didaftarkan ke KUA. Di sana nanti oleh petugas KUA, petugas PPAIW dapat membuat akta ikrar wakaf, dicetakkan buku akta ikrar wakaf itu, dan dilakukan ikrar wakaf di tempat yang diwakafkan itu, seperti itu. Nah, dalam perwakafan ini, dalam pengajuan berkas wakaf ini yang terpenting pertama kali adalah kepemilikannya jelas, dalam artian kaitannya dengan latarnya. Nah, latarnya itu punya siapa? Kalau memang punyanya orang sendiri tambah enak itu. Kalau masih bersertifikat, maka jenengan tugasnya si nadir harus mecah dulu ke BPN. Setelah dipecah oleh BPN, sebidang itu diuruskan untuk AIW-nya. Baru ditulis di pencatatan akta wakaf oleh BPAIW yang hal ini adalah ditugas kepada kepala KUA. Alhamdulillah Mas, sekarang ini di era sekarang ini ya ada yang namanya EAIW. EAIW itu sangat mudah untuk kita datang, bahkan bisa nanti bisa daftar sendiri melalui aplikasi Siwa. Aplikasi Siwa sangat membantu kita sekarang anak-anak yang di SMA yang sudah mengenal dengan aplikasi, mengenal dengan digital sekarang, hebat, sangat hebat sekali. Kita minta bantuan kepada situ, buka akun, ya. Kemudian setelah membuat akun, baru mendaftarkan di Siwa itu. Prosesnya sudah melalui digital. Melalui digital, tambah canggih, tambah enak. Kita ke KUA nanti tinggal memvalidasi, petugas KUA nanti di bidang perwakafan seperti saya tinggal memvalidasi ini betul apa enggak berkasnya. Nanti di situ ada keterangan kalau memang ada kekurangan minta direvisi, seperti itu. Tersinya atau di tanah tidak sengketanya, atau saksinya kurang satu misalnya, atau nama tidak sesuai dengan KTP. Banyak yang terjadi di situ. Nama di latersinya Hamid Hafid misalnya, tulisannya D belakangnya. Ternyata di latersinya tulisannya di KTP pakai D. Nah, ini sangat tidak sesuai. Nanti dia minta keterangan beda nama ke desa, dikembalikan lagi oleh pihak validasi di KUA. Nah, setelah pencetakan akta ikrar wakaf oleh BPAIW, setelah diserahkan kepada nadir selesai, maka tugas nadir itu memproses ke BPN. Ya, itu tugas nadir, memproses ke BPN untuk menjadi sertifikat wakaf. Ya, yang sesuai dengan program sekarang percepatan sertifikat wakaf. Alhamdulillah tadi Ustaz Zainul bilang ya, nanti Pak Nur jelaskan. Ponorogo ini alhamdulillah Mas, ya. Ponorogo ini alhamdulillah kemarin sudah masuk 19 ya, 19 AIW ya. Ada yang sudah terselesaikan, sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, diserahkan maksudnya kepada baik musola dan masjid, kepada nadir,
kepada nadir yang bersangkutan ya. Nah, itu di Wonorejo kemarin ada 19, yang sudah terrealisasi ada sekitar 6 ya, yang 4 masih proses di BBN, proses cetak, yang 4 lagi kembali ke orangnya. Ya, orangnya tidak mau ngurus. Nah, inilah butuhnya kesadaran kita dalam mengurus administrasi, yang mengurus legalitasnya, legalitas tanah wakafnya itu untuk penyelamatan kita bersama. Nah, disitulah maka harus sadar juga tanggung jawab kita bersama. Karena dari itu penyuluh selalu tampil mensosialisasikan dan bekerja sama dengan NU, GP Ansor ya, LWP. Kemarin saya mendata tanah wakaf diminta oleh pusat, juga minta bantuan ke LWP ya, yang ada di ranting-ranting itu. Nah, seperti itu. Semoga saja nanti ke depan tambah banyak ya wakaf. Di Wonorejo itu ada 88 AIW yang masuk. Seperti itu. Di KUA itu jalan seperti itu, 88 KUA. Apa AIW dari masjid, musola, dan tanah kuburan. Ini menarik sekali konsep wakaf produktif. Baik kita ke Pak Zainul, dari segi hukum adakah batasan atau aturan khusus terkait dengan pengembangan tanah wakaf ini? Misalnya apakah tanah wakaf bisa dijual atau dijaminkan? Ya, terima kasih. Dari awal sudah kami sampaikan bahwa wakaf itu zawalun anil milki, jadi sudah hilang dari kepemilikan. Makanya kalau si wakif, orang yang mewakafkan, menjual mauquf alaih, kalau istilah syaratnya itu, kalau telah fikihnya, tanah yang diwakafkan itu mau dijual oleh orang yang mewakafkan, itu tidak boleh. Jangankan kalau sudah dipindah tangan kepada nadir, nanti dijelaskan, makanya wakaf itu harus ada nadir. Nah, kemudian kalau nadir ini mau menjual, itu juga tidak boleh. Karena walaupun itu, karena kalau wakaf itu kepemilikannya kembali kepada milkullah. Walaupun di sebagian pendapat itu milkul muslimin. Nah, ketika milkul muslimin ya punya orang Islam sedunia. Makanya kalau dijual ya tidak boleh. Ya, kecuali kalau urusan taklif itu ada beberapa pendapat itu. Jadi boleh. Perpindahan. Jadi ada sebidang tanah kurang produktif, tidak kurang bagus lah. Kemudian ada yang sangat bagus. Ini ditukar, tidak masalah kalau seperti itu. Kalau dijual tidak ada. Wakaf itu dijual, jangankan tanah. Wah, barang wakaf masjidnya aja ya gak boleh, apalagi tanahnya. Karena tanah itu sampai ke bawah 7 bumi itu wakaf semua. Jadi perlu disadari itu. Bukan hanya itu, apalagi diambil satu dijual di cedok ya tidak boleh itu. Dibuat bruk-brukan itu. Setetes pun tidak boleh. Makanya wakaf itu sangat luar biasa. Makanya peran nadir bukan hanya mengurusi sertifikat wakaf, bahkan harus mengurusi bagaimana cara mengawasinya, merawat dari najis, merawat dari ini. Makanya orang menjadi nadir itu bukan kayak-kayaan, berat sekali. Sekarang bahkan banyak Pak, di kampung saya sendiri contohnya banyak dari cucu-cucunya, dari keturunannya, mungkin beliaunya selama dia masih hidup, anak-anaknya ini kemungkinan besar tidak mengetahui bahwa tanahnya diwakafkan. Tapi kalau zaman dahulu itu ceritanya nggak ada sertifikat Pak, tapi ada saksi. Kalau begitu bagaimana hukum? Ya, terima kasih. Makanya dengan adanya percepatan sertifikasi wakaf ini saya sangat mendukung pada pemerintah. Kenapa? Nah, saya sampean katakan saksi itu kalau hemat saya itu ada dua. Ada saksi itu hidup tapi mati, ada saksi itu mati tapi hidup. Contoh, Ustadz Ali mewakafkan tanahnya kepada saya, wakif saya yang menerima.
baik terlepas saya ini harus menjadi nadir atau tidak, itu kan haknya Pak Ali. Kalau ditunjuk itu syaratul wakif itu namanya. Kemudian kalau tidak disyaratkan, nanti nadir tergantung pada sulahul balad, sulahul muslimin. Nah, kemudian setelah diwakafkan, ada saksi bahwa Pak Ali itu mewakafkan tanahnya kepada saya, mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid, dijadikan musola. Saya sebagai, kalau memang saya ditunjuk sebagai nadir oleh Pak Ali, ya saya nadirnya. Kalau enggak, saya sebatas saksi. Nah, saya saksi hidup, tapi akan mati. Ketika saya tidak bernyawa, mati, tidak ada saksi. Makanya ketika ada sertifikasi ini, oleh dokumen. nah, ada dokumen, ini kan mati. Tapi bisa hidup. Nah, ketika eker-ekeran di ahli waris, mana buktinya kalau ayah saya mewakafkan tanahnya? Dokumen Ini. resminya itu ada. Saksi mati jadi hidup. Kalau saya saksi hidup tapi bisa mati. Bisa jadi 10 tahun lagi atau 100 tahun. Yang jelas kalau 100 tahun sudah musnah. Itu akan jadi sengketa. Makanya dengan ada bukti-bukti sertifikat atau tertulis bermaterai, kalau zaman dulu dengan adanya IW itu saksi mati menjadi hidup. Ya, makanya di pemerintah sebetulnya dari dulu ada akta jual beli, ada akta hibah, ada akta wakaf, itu sudah ada. Sudah ditata sama pemerintah. Kemarin itu Desa Kluwut ada yang berwakaf ladang basah. Itu namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Ya, bisa diambil manfaatnya itu. Oleh karenanya segera saya ikan di KUA itu. Ya, catat buku nikahnya seperti itu. Ya, jadi harus akta ikrar wakafnya. Harus diberikan saksi lah. Jangan hanya saksi hidup. Karena saksi hidup akan mati, berikan saksi mati tapi akan hidup. Iya betul Pak. Dokumen itu namanya. Sangat penting ya Pak ya. Sangat penting. Dengan adanya bukti buku ya tadi dokumen itu bisa menjadi saksi, yang sangat kuat gitu loh. Sangat jelas dan mencerahkan sekali. Terakhir Pak Zainul dan Pak Ali, apa pesan atau harapan Anda untuk masyarakat terkait dengan wakaf, khususnya dalam pengurusan tanah wakaf? Mungkin dari Bapak Zainul dulu. Ya mungkin penyuluh dulu. Ya. Dari kami ya. Seperti dari saran kami, mudah-mudahan adanya ya kegiatan terkait wakaf ya, pembahasan wakaf ini mudah-mudahan semakin mendorong orang untuk lebih paham dan sadar diri untuk mewakafkan tanahnya untuk kemaslahatan kita bersama, seperti itu ya. Dari saya demikian ya. Mungkin bisa harapan kami ke depan dengan khususnya dengan adanya program sertifikasi wakaf gratis ini ya, gratis dari pungut biaya itu. Kalau nanti dari penyuluh minta biaya dan lain sebagainya itu ungli itu namanya ya. Ungli. Nggak ada. Ini disaksikan penonton semua ya. Ya. Tapi biasanya nadir itu sadar. Wong Pak Ali tak arang ka entar dena. Tidak ada. Makanya ada aplikasi IW itu sangat membantu sekali. Tidak spesial pun tidak ada biaya. Jadi harapan kami dengan adanya sertifikasi massal ini, percepatan sertifikat wakaf, kami mohon harapan kami masyarakat sadar dengan program-program pemerintah sekarang ini agar tidak ada sengketa di kemudian hari seperti yang saya sampaikan, biar menjadi saksi walaupun mati akan menjadi saksi hidup di kemudian hari dan tidak ada sengketa, tidak ada pertikaian khususnya bagi ahli waris ya, karena wakaf ini dikasihkan, dihilangkan kepemilikan dari seseorang menjadi milkullah atau milkul muslimin, kok ujuk-ujuk akan menjadi rancau dan menjadi pertikaian, itu kan menambah dosa akhirnya. Jadi dengan adanya ini, ketika ini sudah memang ibadah maliyah, memang betul-betul selamanya menjadi ibadah dan kasihan kepada al-wakif,
sesuai dengan hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, di antaranya ya sedekah jariyah. Ketika jariyah, di antara sedekah jariyah adalah mauquf alaih, perkara yang diwakafkan ini. Ketika terputus dengan sengketanya, akan kasihan yang mewakafkan. Pahala itu dibawa terus. Ya syukur-syukur anaknya masih ingat. Kadang-kadang anak itu tidak ingat kepada orang tua. Iya. banyak Iya. Itu sedekah jariyah bagi yang Ketika ada mauquf mati. alaih, punya sedekah jariyah. Iya. Ingat kepada orang tua, paling ke mbahnya. Ketika 100 tahun yang lalu udah ingat siapa cangga saya itu, kadang-kadang nggak tahu namanya, nggak dikirimi Fatihah. Lah ini wakaf Kembali ini. kepada yang Makanya wakaf kalau itu. kata Pak Ali, orang itu sadar untuk mewakafkan, itu bagian Kembali dari kepada dirinya sendiri. sedekah jariyah. Kembalinya Diri kepada diri diri sendiri ketika Karena sudah kadang menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat dan masyarakat bisa menjadi sadar agar tidak menjadi sengketa. Marilah berlomba-lomba dan mendukung program-program pemerintah dengan adanya percepatan sertifikasi ini. Dan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Walaupun gratis ya, di KUA juga Baik, gratis, dari tidak ada KUA. apa-apa. Dari Hanya KUA, membawa materi 3 nanti. ya, Materi 3, asalnya 15 kemarin. dari PAW, MWC juga tidak ada. Cuman kebutuhan beli materai ya harus dipenuhi uang pribadi lah Pak. ya. Pribadi. KUA tidak punya percetakan materai masalahnya. Ya, betul. Kecuali KUA sedekah wa'da. Semoga bisa ke depan Ustaz. Amin, amin. Mohon doanya semoga. Semoga bisa ke depan gitu. Apalagi tasyakuran dengan P3K. Ya, alhamdulillah. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini, banyak sekali ilmu dan wawasan yang kita dapatkan dari Bapak Zainul dan Bapak Ali. Terima kasih Bapak G. Sama-sama. Mengenai tata cara mengurus tanah wakaf. Wakaf yang benar, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan pencerahan dan mendorong kita semua untuk lebih memahami dan berpartisipasi dalam ibadah wakaf. Terima kasih Bapak Zainul dan Bapak Ali. Sama-sama. Akhir kata dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.